Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dulu orang ceramah di masjid, politik haram, politik itu tikus. Akhirnya politik diambil orang, baru pusing sekarang. Siapa pengambil politik? Ahok. Pusing umat Islam. Oleh sebab itu maka anak-anak yang punya bakat, yang punya kecerdasan, siapa anak bapak ibu yang paling cerdas, itu masukkan ke pelajaran agama Islam. Jangan mana anak yang paling goblok, itu dimasukkan ke pesantren. Setelah dia tak sanggup, nakal, keluar, disalahkan pula pesantren. Inilah gara-gara masuk pesantren, inilah anak saya nakal. Padahal belum masuk pun sudah memang hantu memang. Oleh sebab itu maka ini mesti diperbaiki. Orang bisa menerima Isra Mi'raj kalau dia sejalan antara agama dengan sains. Kenapa? Dia belajar tentang kecepatan cahaya. Dia belajar tentang perputaran siang dan malam. Lalu kemudian terus Nabi naik sampailah ke tempat namanya Al-Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa Nabi sholat. Tapi sholat diambil ke atas, Ustaz. Sebelum naik kau udah sholat. Nabi sholat sunnah. Begitu kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar. Jadi yang diambil Nabi itu sholat apa? Sholat fardu 50. Sedangkan Nabi mengambil sholat sunnah. Makmumnya dia tengok ke belakang Ibrahim, dia tengok lagi ke belakang Musa, dia tengok lagi ke belakang Isa. Ibrahim, Musa, Isa jadi makmum. Apa makna dibalik peristiwa ini? Semua agama mansuh, hapus, amandemen sejak datangnya agama Islam. Sebagian kawan kita ada yang studi banding ke Jawa. Saya tak mau sebut tempatnya di Jawa. Setelah pulang dari studi banding ke Jawa, dia cerita sama saya, Ustaz Somad, ya, kami baru pulang studi banding di Jawa. Terus nampaknya tak bisa kita bawa ke Sumatera, Pak. Kenapa? Kami studi banding tentang kerukunan umat beragama. Gimana di sana? Bapaknya Kristen, emaknya Islam, anaknya Konghucu, menantunya Hindu. Ramai rumah itu macam pecel lele. Itu di Pekanbaru tak bisa, belum ada itu. Jadi ini membantah pluralisme agama. Dalam Islam tidak. Dalam Islam diajarkan wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbal minhu, dia tak akan diterima. Tapi jangan gara-gara Ustaz Somad ceramah begini, lalu anak-anak muda ini menjadi teroris. Asal beda agamanya sama kita, halal darahnya. Pancung kepalanya, beledakkan rumahnya, ambil motornya. Itu tak betul. Maka yang disepakati majelis ulama, haram sipilis, sekuler, liberal, pluralisme. Yang boleh itu apa? Pluralistik. Bedakan dengan pluralisme. Pluralistik itu tetap mengakui agama orang itu salah, tapi tidak menimbulkan kekerasan. Kalau pluralisme enggak. Kamu mau menghadap ke Santo Thomas silakan, mau menghadap ke Sungai Gangga silakan, mau menghadap ke pokok kayu silakan, sampai menyembah 4. Pokok kayu, batu, hantu. Batu. Dalam Islam ini semuanya salah. Tapi tidak pula ekstrim. Ekstrim itu keras. Tak cocok sama dia, panco. Itu ekstrim. Kita ini lembut, manis dan sejuk. Es krim.
Nabi waktu pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, adik-adik, anak-anakku perlu tahu, waktu pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, guide penunjuk jalannya namanya Ibnu Uraiqin, agamanya musyrik, non muslim. Nabi pernah menggadaikan baju businya kepada seorang musyrik Yahudi. Berapa? 30 sok gandum. 1 sok 3 kilo, kari 30, 90 kilogram gandum. Nabi mau mengajarkan kita boleh interaksi sosial. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Tapi kalau sudah masalah ritual, lakum dinukum. Ini sekarang umat Islam ini terbagi dua. Yang satu ekstrim kanan, asal beda sama kamu, halal darahnya, pancung kepalanya. Ini ekstrim kanan. Yang satu lagi ekstrim kiri, jingle bell, oke. Merry Christmas and Happy New Year, oke. Gong cipak cai, oke lah. Semua dia ikut. Ente tadi kuliah dari rumah si Manung Khalid. Iya. Dia kan makan babi. Kenapa ente ikut makan? Saya tak makan dagingnya, Pak Ustaz, kuahnya aja sedikit. Tak bisa. Kitanya ada aturan. Kalau main sepak bola aja ada aturannya kok. Tangan kena bola, hand. Pemainnya tak cukup aturan, outside. Bolanya keluar, ada aturan. Ini enggak. Sedang hidup di lapangan bola saja diatur aturan oleh siapa yang ngatur? FIFA. Apa namanya? Statuta. Apalagi hidup antar umat beragama. Maka jalan tengah. Jangan akui kebenaran agama orang lain, tapi kita tidak bersikap ekstrim. Ajarkan, ajak dia. Macam yang dilakukan oleh Zakir Naik. Sebelum Zakir Naik ada yang hebat. Siapa dia? Ahmad Dedat. Sebelum Ahmad Dedat ada yang hebat. Siapa dia? Rahmatullah Al-Hindi. Nama kitabnya Izharul Haq. Ada lagi yang hebat, Hidayatul Hayara, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada lagi yang hebat, Syahrastani dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Ada lagi yang hebat, Ibnu Hazm Az-Zahiri dalam kitab Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wan Nihal. Dalam ini ilmu-ilmu agama, perbandingan agama. Mau menjadi kristolog, mau menjadi pakar Kristen, pakar Hindu, pakar Buddha, mencari kelemahannya lalu menunjukkan hidayah agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati, jangan sampai tukang pancing dilarikan ikan paus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu setelah sholat, Nabi Muhammad pun dibawa. Apa tujuannya? Itu tadi yang dibacakan. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Layla artinya malam. Minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Tujuannya untuk apa? Allah memperjalankan Nabi Muhammad bukan mau berjumpa Tuhan. Ini perlu diluruskan. Seolah-olah Tuhan itu di atas sana. Kalau Tuhan bisa ditunjuk di atas, berarti sama dia dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Jangan main keyakinan Tuhan duduk di atas. Itu tak betul. Batil. Oleh sebab itu Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Allah mau menunjukkan ayat-ayatnya. Salah satu ayat yang ditengok Nabi waktu Isra Mi'raj itu adalah Faiza rijalun wa nisa'un uratun. Aku melihat ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Lalu wa ala tahtihim wa tahtahum lahabun min asfalihim. Aku melihat ada api yang menyala-nyala dari bawah mereka. Laki-laki perempuan digantung dari atas, lalu ada api menyala dari bawah. Macam ikan panggang Pak Ustaz. Begitulah lebih kurang. Lalu Nabi bertanya, Jibril, ya, siapa ini laki-laki dan perempuan yang tergantung? Aku tengok api menyala. Apa kata Jibril? Zunatun.
Mereka adalah pezina. Hati-hati pezina. Sekarang ini zina luar biasa. Suatu malam saya ditelepon oleh laki-laki, meraung, meratap, menangis. Ente nangis kenapa? Salah sambung ya? Enggak, memang mau ngobrol sama Ustadz Somad. Ada apa mas bro? Saya sudah nikah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Anak saya 2. Alhamdulillah. Tapi saya berzina. Na'udzubillah. Ente berzina sama siapa? Gimana ceritanya? Saya dulu punya pacar Pak Ustadz. Terus saya cari di FB. Saya ketik namanya. Enter. Ketemu. Saya friend. Habis itu say hello. Habis itu cinta lama bersemi kembali. Makan siang sesuai dengan pepatah Inggris, no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Berzina. Zaman dulu orang mau ke jumpa laki-laki sama perempuan, jumpa payahnya minta ampun. Gimana Ustaz dulu laki-laki jumpa sama perempuan? Kalau mau tahu gimana susahnya, tontonlah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Bagaimana susahnya Zainuddin berjumpa dengan Hayati. Sekarang mau jumpa tinggal buka HP. Asal ada pulsa aja lah. Jumpa Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Pets. Jumpa. Masalah tempat. Dulu orang kalau mau berzina cari tempat payah. Sekarang bayar 1 malam, gratis 2 malam, plus sarapan pagi. Belum pernah petugas hotel saya, surat nikahnya mana Pak? Belum pernah. Terserah kita, mau bawa bini kita, mau bawa bini orang. Maka iman sajalah yang menjaga. Makanya seandainya datang malaikat nanya ke saya, hai Abdul Somad, siapkah engkau jadi anak muda lagi? Tak sanggup. Dengan godaan yang luar biasa. Makanya kalau ada malam ini anak muda datang pengajian Isra Mi'raj, ini memang surga Jannatul Naim tempatnya. Bayangkan anak muda dengan hawa nafsu bergelora, anak gadis cantik-cantik pakai motor, pakai mobil mewah, ngajak ke karaoke malam ini. Kita ke karaoke ya? Tidak. Malam ini saya Isra Mi'raj bersama Ketua MUI di Masjid Ikhlas. Ayolah sebentar aja. Tidak. Sekali tidak, katakan tidak. Say no to karaoke. Aku yang bayar. Ayalah. Oleh sebab itu maka kalian mesti hati-hati. Jangan pacaran. Jangan pacaran. Nanti anak-anak muda ini berbisik, alah Ustaz Somad itu bilang jangan pacaran. Dia macam gak pernah pacaran aja. Saya kasih tahu ke kalian ya, saya 4 tahun kuliah di Mesir gak pernah pacaran. Kok bisa Pak Ustaz? Enggak dapat. Kampus kami di Al-Azhar beda kampus laki-laki sama perempuan. Kuliatul banin, kuliatul banat. Banin laki-laki, banat perempuan. Antara banin dan banat 15 km. Makanya tak jumpa. Masuk ke lokal isinya 1000, belajar di aula cap lonceng semua. Anak Indonesia berapa orang? Zaman saya kuliah di Mesir, mahasiswa Indonesia 2.400 orang. Laki-laki 2.100, perempuan 300. Persaingan ketat. Cewek Mesir Pak Ustaz, dia tak mau nengok kita. Dia mancung, putih, tinggi, mata biru, rambut pirang. Kita hitam, pesek, pendek, susah lagi. Mana dia mau? Jadi saya diuntungkan oleh situasi dan kondisi. Kalian yang kuliah di Pekanbaru, universitas swasta yang Islami maupun tidak Islami, kalian jaga ngaji. Tidak ada alasan di Pekanbaru orang kafir karena tak mengaji. Masjid Ar-Rahman itu depan Surya Dumai, tiap hari pengajian. Anda bertanya, mufti menjawab, Dr. Mawardi Muhammad Saleh.
Dr. Mahdi Muhammad Saleh itu 13 tahun di Madinah. Mengigaunya pun bahasa Arab. Itu hebat. Profesor Dr. Ilyas Rusti 1 hari khusus dalam sepekan ada di situ. Dr. Saidul Amin filsafat Islam ada di situ. Dr. Hasim ada di situ. Ikuti pengajian. Dr. Mustafa Umar setiap Ahad subuh ada di An-Nur. Makanya banyak pegawai-pegawai dari Jawa kalau sudah bisa sambut pejabat baru, meleleh air mata mereka. Kami sedih mau pulang Pak Ustadz, karena di sini pengajian banyak betul. Jangan sampai kita yang orang Riau, orang Pekanbaru, macam itik mati di lumbung padi. Air banyak, padi banyak, tapi bisa mati kehausan. Datang, hadiri, di An-Nur ada, di Ar-Rahman banyak. Ar-Rahman itu kalau bulan puasa pengajiannya sampai 6. Kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian tarawih, kajian menjelang berbuka. 6 kalau kali 10 hari 60 jam pengajian. Selesai S1 1 kali Ramadan. Makanya tak ada alasan orang baru kalau mati kafir tak tahu agama. Bangkit nanti di padang mahsyar. Ente kenapa kafir? Ditanya sama malaikat, ente kenapa kafir? Aku di Pekanbaru ya Allah, tak ada. Di Papua memang banyak alasan. Papua itu jangankan pengajian, celana panjang pun tak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang tuanya mengajak anak-anak supaya dijaga pergaulannya. Pak Ustadz, kami kan mau nikah juga. Kalian tetap nikah, kenalan dengan cara baik-baik. Ta'aruf namanya. Datang ke rumah abangnya sama bapaknya, ditengok dari jauh. Kalau mau tengok dari dekat, nanti bapaknya bilang, tolong bawakan dulu aqua, ini ada tamu mau minum. Dia tak tahu kalau mau ditengok. Bukan dia tahu, jadi nampak dia dari dekat. Oh, gimana setelah nengok jadi? Tak jadilah Pak. Kenapa tak jadi? Kemarin saya tengok dari jauh, imut-imut. Sudah dekat, amit-amit rupanya. Kalau dia tahu menimbulkan fitnah, maka dia tak tahu. Tolong dulu ambilkan aqua gelas ya. Datanglah dia membawakan aqua gelas. Minumlah dia. Akhirnya dia tengok, andai jadi tak jadi. Kalau cocok, baru meningkat dengan khitbah, pinang meminang. Setelah cocok, barulah dia akad nikah. Aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Yang pertama dilihat apanya? Agamanya. Dulu yang kau lihat dari istrimu itu apanya? Jilbabnya panjang. Yang kau lihat itu apanya? Dia ikut pengajian. Yang kau lihat apanya? Matanya tak jelalatan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Yang perempuan juga begitu, tanya walinya, ayah menerima dia kenapa? Karena aku tengok dia lulus fit and proper test. Yang dipandang apa? Agamanya. Makanya orang tua-tua dulu, calon menantunya itu dia bawa ke surau, ke masjid. Bawa ke masjid Ikhlas, suruh azan. Batuk pula bapaknya. Coba ente azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nilai 80, bisa lah. Gitu. Orang sekarang dah disuruh datang ke kantor, dikasih kunci mobil. Bisa nyetir apa tidak? Materi. Dunia kau cari, akhirat ya. Tapi kalau akhirat yang kau cari, dunia akan menyusul. Makanya orang tua membimbing anak-anak, karena banyak juga anak gadis ngaku saya, Pak Ustadz, emak saya nyuruh saya buka jilbab, karena katanya kalau pakai jilbab payah kerja, payah. Ini orang tua menjerumuskan anak ke neraka jahanam. Emak yang nyuruh pacaran lana, malu tengok sendirian. Ayahnya sendiri yang ngomong, hari ini enggak punya pacar, apa kata dunia?
Ini kan fa'abawahu yuhawidani, orang tua yang menjadikan anak Yahudi, au yunasirani, menjadikan anak Nasrani, au yumajisani, menjadikan anak Majusi. Kita lanjutkan. Tadi saya mulai ceramah jam 8:30. Sekarang sudah jam 10 kurang 15. Berarti saya sudah ceramah 75 menit. Saya tambah 15 menit lagi biar pas 90. Yang mau pulang, pulanglah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan laki-laki menjadi imam. Dulu ketika lajang kalian solat sendirian, usalli fardal maghribi salasa raka'atin, usalli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi setelah punya istri, maka berubah niatnya, usalli sunnat tahajud raka'ataini, adaan imaman. Kenapa jadi imam? Karena sudah ada makmum di belakang. Nih, kalian sudah punya makmum. Siapa yang membangunkan? Istri tidur lelap, datang suami mengambil air, dipercikkannya ke wajah istri. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang muda-muda baru menikah ini, wake up my honey, wake up my darling. Dibentang mereka lah sajadah. Masya Allah. Apa judulnya malam nikah dah? Di bawah mihrab cinta. Memang tak salah pilih ayahku bang. Dulu ada yang datang pakai Pajero Sport, tak diterimanya. Ada yang datang pakai CR-V, ditolaknya. Ada yang datang pakai Fortune, tak dia ambil Open Peduli. Tapi kau yang datang, kaulah yang dibukakannya pintu. Padahal waktu itu kau datang pakai CB100. Aku yang mengintip dari jendela, aku lihat tanda-tanda kesengsaraan bersama. Tapi ternyata rupanya memang kaulah imamku dunia akhirat. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Tuhan yang mempertemukan kita. So sweet. Majulah seimam dunia akhirat, remaja masjid Al-Ikhlas tadi. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bang, abang kok tak berbunyi? Setahu adinda solat tahajud di Masjidil Haram itu perasaan solatnya jahar kok. Kemarin di Masjid Pasar Bawah, Masjid Raya Senapelan, imamnya kuat. Kok abang tak berbunyi? Sabar adinda, kebetulan kau dapat imam silent namanya. Dia tak bersuara, getar-getar aja sedikit. Bersyukurlah. Artinya abang itu jangan dipaksa. Dia dalam proses. Dia sedang latihan imam. Kebetulan kalau mau jadi latihan imam itu, jangan langsung sholat jahar. Ini saya kasih tipsnya. Kalau mau jadi imam, sholat zuhur dulu. Latihan sholat zuhur. Takbirnya aja yang meyakinkan. Allahu Akbar. Setelah itu baru sholat maghrib. Kenapa tak sholat subuh? Sholat subuh berkunut. Sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai di ujung waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Lupa pula kena grogi. Yang penting sudah punya keberanian. Jangan sampai masjid itu kosong, tak ada solat berjamaah hanya karena anak muda tak pandai jadi imam. Inti daripada Isra Mi'raj adalah solat. Puncak daripada Isra Mi'raj solat. Dan solat itu mesti di masjid.
Sekarang banyak profesor, doktor tinggal dekat masjid, tak pernah ke masjid. Ketika ditanya, kenapa kamu tak ke masjid? Saya Pak Ustadz untuk S1 saja masjid itu. Tapi malam ini saya senang. Saya tadi terlambat. Saya tengok imamnya bunyi Syekh Abdurrahman Syekh Surem. Rupanya Pak Ilyas ini. Beliau super sibuk. Saya mau urusan mencari Pak Ilyas, jarang jumpa di kampus. Sibuk ke Surabaya, sibuk. Direktur Pasca Sarjana UIN Suska, sibuk. Masih sempat menjadi ketua masjid, masih sempat menjadi imam masjid. Bapak cari di Pekanbaru ini, hitunglah mana orang masih sempat ngurus masjid. Saya ini ketua masjid, saya ketua masjid, LCMA detail saya, tak pernah ada ke masjid dekat rumah. Hari Sabtu berangkat ke Dumai, tausiah di Dumai, pagi di Dumai, siang di Dumai. Dari Dumai pergi ke Tanah Putih. Tanah Putih Tanjung Melawat namanya. Nama kecamatan itu, bukan nama petinju. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan. Hari Sabtu malam Ahad di Dumai. Ahad malam Senin. Selesai tausiah di Tanjung Melawan, langsung kami ke Sungai Pakning. Sampai di Pakning, tidur di Pakning. Pagi naik speed, naik Roro pertama, bukan Roro Kidul. Naik Roro pertama ke Bengkalis. Tadi pagi di Bengkalis. Selesai acara Bengkalis, langsung pulang kemari, mandi ke rumah aja. Tak sempat. Jadi kalau nanti Ustaz tuh ceramah aja pandai, tak sempat. Memang musafir panjang. Nama saya Abdul Somad, tapi banyak juga yang memanggil Ustaz Toib karena jarang di rumah. Oleh sebab itu maka ini kenikmatan luar biasa. Masih sempat hadir, masih sempat bersilaturahim, masih bisa pahami jadwal orang sibuk. Ustaz Somad itu Ustaz apa tuh? Ustaz terbang hinggap, lebih banyak terbang daripada hinggap. Oleh sebab itu maka tak bisa kita pukul rata tentang kesibukan orang dengan berbagai macam aktivitas yang luar biasa. Tapi kita masih tempat ada momen-momen besar. Nanti mau menyambut Ramadan, halal bihalal, nuzul Quran, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, melepas jamaah haji. Tapi bagi yang punya kelapangan, datang ke masjid. Laki-laki yang soleh, solatnya di masjid. Kalau ada laki-laki solat di rumah, itu laki-laki solehah. Banyak sekarang laki-laki sholat di rumah, laki-laki soleha. Suami ibu, anak ibu kalau sholat di rumah, balik dari sini tolong belikan mukena di Ramayana. Sampul pakai kertas plastik, kasih sama dia. Bilang oleh-oleh dari Ustaz Somad. Masjid. Makanya Nabi itu kalau selesai sholat dia menghadap ke jamaah, dia tengok jamaah. Sekarang banyak juga imam selesai sholat dia menghadap jamaah, tapi matanya nunduk. Karena dia grogi, dia tengok jamaah. Kalau Nabi dia tanya jamaah, Asyaidul fulan, Asyaidul fulan, mana sebulan, mana sebulan, mana sebulan, kenapa tak datang sholat berjamaah? Masalah khilafiyah jangan lagi itu dibangkit. Kebetulan tadi profesor zikirnya saya dengar jahar. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sebagian masjid zikirnya sir. Mau sir ada dalilnya, mau jahar ada dalilnya. Ulama Saudi Arabia, namanya Syekh Utsaimin, ditanya orang, Syekh, ya, zikir setelah salat itu jahar apa sir? Jahar. Mana Abdullah bin Abbas dari luar masjid mendengar Nabi berzikir dalam masjid, suaranya jahar. Hadis riwayat Muslim. Baca. Syekh Ibnu Utsaimin itu yang ngomong, bukan orang Indonesia. Jangan baru pergi ke Makkah 10 malam, balik sudah nyala-nyalakan imam. Di Madinah 10 malam, di Makkah 10 malam, balik nyalakan imam. Ternyata imam kita itu sasih. Saya di Makkah kemarin waktu umrah, tak ada tuh kunut subuh. Tempat kita aja kunut subuh itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makkah itu tidak pakai kunut subuh sejak kapan, Mas? Sejak 1924. Ingat, itu angka keram. 1924
Makkah dikuasai King Abdul Aziz. King Abdul Aziz itu mazhabnya Hambali. Hambali tidak pakai kunut subuh, sedangkan Syafi'i pakai kunut subuh. Yang datang kemarin itu Salman bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Abdullah Abdul Aziz, menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Sum'ad Abdul Aziz, menggantikan ayahnya King Abdul Aziz. Sudah 7 raja. 7 raja ini mazhabnya Hambali. Tapi sebelum itu dulu mazhab Makkah itu Syafi'i, dipimpin oleh Syarif Aunur Rafiq, mazhabnya Syafi'i. Terjadi kudeta, Syarif Aunur Rafiq lari ke Irak. Irak pecah 2, satu jadi Republik Irak, yang satu jadi kerajaan. Itulah dia kerajaan Yordania. Sampai sekarang Raja Yordan itu mazhabnya Syafi'i. Makanya Mufti Yordan itu cari fatwa-fatwa Mufti Yordan, mazhabnya Syafi'i. Kerajaan Syiah Sri Indrapura, kerajaan bermazhab Syafi'i. Dulu imam besar Masjidil Haram itu mazhabnya Syafi'i. Namanya siapa? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau. Minangkabawi itu Minangkabau. Orang Bukit Tinggi merantau ke Makkah, hafal Quran, hafal hadis, hafal fikih. Nasib baik nikah dengan anak gadis Syekh Soleh Al-Kurdi. Syekh Soleh Kurdi bisnismen, dekat dengan Syarif, dibawa ke istana. Syarif jadi imam, dia di belakang. Salah bacaan Syarif itu diluruskan oleh Syekh Ahmad Khatib, diangkat menjadi mufti mazhab Syafi'i Makkah Al-Mukarramah. Meninggal tahun 1916. Syekh Ahmad Khatib punya murid dari Jombang, namanya Hasyim Asy'ari. Khatam dia fikih Syafi'i dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Pulang ke Jombang, mendirikan ormas, itulah Nahdlatul Ulama. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau punya murid dari Medan, namanya Syekh Hasan Maksud, mendirikan ormas namanya Al-Wasliyah 1930. Syekh Ahmad Khatib punya murid dari Sumatera Barat, namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, punya pondok pesantren di Candung, itu yang dipanggil dengan Inyak Canduang, mendirikan ormas namanya Perti. Makanya 3 ormas ini sama, Perti, Al-Wasliyah dengan NU. NU yang garis lurus, yang garis bengkok jangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi masalah mazhab ini itu ijtihad ulama, jangan tak ke masjid hanya gara perbedaan mazhab. Gara-gara usoli tak usoli, gara-gara zikir jahar, zikir sir. Yang lebih mengenaskannya lagi, kamu kenapa tak ke masjid? Saya tak ke masjid, Pak Ustaz, terganggu saya. Terganggu kenapa? Telunjuknya bergerak-gerak. 3 jari ditekuk, 1 jari dibulatkan, telunjuk turun ke bawah. Mazhab Syafi'i sekali angkat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Angkat sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai salam tak turun. Itu Syafi'i. Kalau Hanafi, angkat sekali, turun sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. La naik, Allah turun. Itu Hanafi. Kalau Hambali, setiap lafaz Allah naik. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asal lafaz Allah naik. Itu Hambali. Kalau Maliki, dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Jadi tak usah dipermasalahkan. Nanti kalau gara-gara telunjuk orang di masjid berkelahi sampai bertinju, yang ketawa yang di luar masjid yang tak sembahyang. Kenapa mereka berkelahi? Gara-gara telunjuk. Untung kita tak sembahyang. Wah, balak anak. Kan malu kita.
Dan mata itu pula menengok tempat sujud. Saya kalau sholat mata menengok tempat sujud. La tatajawaz basaruhu isma'ahu. Mata menengok telunjuk ketika tasyahud. Nah, ketika tasyahud mata menengok telunjuk. Yang ditengok itu telunjuk awak, bukan telunjuk orang. Tengoklah telunjuk orang. Telunjuk kita ditengok. Saya Pak Ustaz, walaupun saya tengok telunjuk saya, nampak juga telunjuk dia. Apa jam kan? Kok pula terganggu gara-gara itu? Saya tak pernah terganggu dengan telunjuk. Paling-paling terganggu dengan batu cincin. Sungai darah ini. Ustaz nyindir cincin. Saya pakai cincin. Apa hukum pakai cincin Pak Ustaz? Sunnah. Nabi pakai cincin. Nabi pakai cincin di kelingking sebelah kanan. Tulisannya Muhammad Rasulullah. Karena Nabi tak bisa tanda tangan setiap surat langsung khatim stempel. Ini perlu Pak RW, Pak RT, Pak Kadus, Pak Kades. Kalau ada urusan-urusan, Pak, ini surat mau pengantar surat anak akte kelahiran. Di lampu merah SKA pun bisa jumpa. Tolong Pak Kades. Lah. Kalau bisa dipermudahlah, dipersulit. Makanya Nabi kalau masuk WC cincinnya dibukanya. Masuk WC dibukanya karena ada tulisan Muhammad Rasulullah. Buka, habis itu dia masuk ke dalam. Dia keluar masih ada. Kita jangan coba. Sedang di tangan hilang. Dah pas 1 jam 90, 1 jam 30 menit. Malam ini saya ceramah 90 menit. Nanti kalau ada yang nanya, siapa ceramah di Masjid Ikhlas tadi? Nama saya mudah mengingatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Tuh. Kalau nak mengingat Pak Ketua Masjid, nama Nabi Ilyas. Kalau mengingat Buya Hasim, nama Datuk Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. InsyaAllah nama-nama kami ini mudah mengingatnya. Ini nama saya bernama Kristian. Kristian itu artinya Kristen. Nama-nama Arab banyak dirubah orang sekarang. Yakub jadi Jakob, Nuh jadi Noah, Sulaiman jadi Solomon. Sampai pula katanya kekuasaannya ke Yogyakarta jadi Sleman. Ini banyak tak betul. Ini mesti diluruskan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selama menyampaikan tausiah ini banyak cakap menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Saya Abdul Somad, hamba Allah yang dhaif, mohon maaf, beribu maaf. Terima kasih, mohon maaf banyak kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.